Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak yang sedang menyaksikan rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 dari kelas MB 4501 akan mempresentasikan tugas besar manajemen data database yang diampu oleh Bapak Muhammad Yuda Febrianta, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Boleh di next. Boleh di next. Nah, sebelum itu perkenalkan dari anggota kami di kelompok 10 ya. Pertama-tama saya sendiri yaitu Muhammad Agi Satria Putra. Kemudian ada rekan saya Muhammad Raifen Ramadan Harahap. Selanjutnya ada rekan saya Muhammad Naufal dan terakhir ada rekan saya Muhammad Anugrah Masdana Putra. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Komando Gramasdana Putra. Di sini saya akan menjelaskan problem domain, business rule, dan entity. Next. Baik, yang pertama ada problem domain, yaitu kami mengambil Instaren yang merupakan perusahaan rental yang melayani penyewaan kendaraan. Perusahaan ini membutuhkan basis data yang dapat membantu mengelola data transaksi motor, data penyewa, serta laporan transaksi dalam penyewa. Nah, dalam problem domain tersebut terdapat rental hanya dioperasikan oleh perusahaan. NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor pelanggan didefinisikan sebagai data customer yang dikelola oleh perusahaan. Perusahaan memastikan data customer yang diinput secara akurat, format kesalahan penulisan NIK, nama, alamat, dan nomor telepon. Nomor pelanggan dapat menyebabkan human error dan penyimpangan database perusahaan. Kemudian hanya satu customer yang melakukan penyewaan untuk satu per harga sewa. Kemudian customer dan karyawan merupakan entitas utama. Karyawan dapat dibagi menjadi atribut seperti nama, nomor karyawan, nomor telepon, jam, dan hari. Kemudian hanya terdapat satu no pelanggan dan no karyawan per customer dan per karyawan. Kemudian ada kode sewa, kode kendaraan menjadi PK dan FK rental yang dioperasikan perusahaan. Kemudian ada metode pembayaran sebagai bukti valid mendapatkan data transaksi. Kemudian customer mendapatkan ID pembayaran, nomor pelanggan, dan kode sewa, serta total harga dari transaksi tersebut. Yang terakhir ada perusahaan penyimpanan database customer yang dilakukan transaksi rental jasa penyewaan kendaraan bermotor yang dikelola oleh perusahaan. Next. Nah, di sini ada business rule dan entitas atribut. Yang pertama ada business rule. Satu perusahaan menyediakan jasa kendaraan bermotor. Setiap satu perusahaan mengelola setiap kendaraan bermotor. Kemudian satu perusahaan mendaftarkan persewaan kendaraan bermotor dan satu karyawan melayani setiap kendaraan bermotor. Satu perusahaan memperkerjakan karyawan dan setiap karyawan memasukkan data ke dalam basis data customer yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian satu perusahaan menawarkan opsi metode pembayaran kepada customer dan setiap customer memiliki kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian satu perusahaan menawarkan detail pembayaran kepada customer dan setiap customer menerima data transaksi yang valid dari perusahaan. Kemudian customer mendapatkan persewaan motor dari perusahaan, kemudian menerima dan menyewakan setiap kendaraan berdasarkan harga. Kemudian ada relationship-nya, ada entitas customer dan motor yaitu mendaftar sewa. Ada entitas motor dan karyawan yakni dilayani. Kemudian relationship entitas motor dan metode pembayaran yakni mendapatkan. Kemudian yang terakhir ada data sewa dan customer yakni mendapat. Kemudian ada entitas dan atribut. Dari entitas tersebut terdapat 7 entitas yaitu ada customer, motor,
tipe motor, karyawan, metode pembayaran, dan data transaksi. Serta bisa dilihat di slide dengan atributnya. Sebagai contoh, yang pertama customer, nomor telepon, nomor pelanggan, alamat, FK, dan pelanggan. Yang terakhir yaitu sebagai contoh entitas transaksi diikuti oleh 7 atribut yaitu nomor pelanggan, kode sewa, kode kendaraan, tanggal sewa, tanggal pengembalian, total harga, ID, metode pembayaran, nomor karyawan sebagai PK, dan kode sewa. Next. Nah, kemudian kita masuk ke flowchart-nya, yang pertama dari mulai customer mengunjungi rental, kemudian customer menyewa motor, kemudian akan dilayani oleh karyawan setelah customer memilih motor yang akan disewa, kemudian mengisi data dan memilih motor. Kemudian customer memilih tipe motor berdasarkan keinginan kebutuhan customer, kemudian membayar, kemudian memilih metode pembayaran, yaitu metode pembayaran dibagi menjadi 3, yaitu ada mandiri, BCA, dan AUB, kemudian ada ataupun non tunai. Kemudian ada transaksi proses, yakni serta yang terakhir mendapatkan bukti berupa struk transaksi. Next. Nah, di sini ada ERD, entitas relationship diagram, yaitu ada 7 entitas, yaitu customer, motor, karyawan, metode pembayaran, dan data sewa. Nah, dari customer itu memiliki beberapa atribut, yang relationship-nya yaitu customer mendaftar sewa dan motor. Nah, itu binary-nya yaitu partial. Kemudian ada motor dilayani oleh karyawan administrasi. Kemudian ada motor memilih metode pembayaran, serta customer mendapat dan data sewa. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel konversi. Di sini ada customer, yang dimana atributnya ada nomor pelanggan, nomor telepon, alamat, dan nama. Nah, di sini primary key-nya itu adalah nomor pelanggan, yaitu yang terhubung ke dalam data transaksi, entitas data transaksi, yang dimana nomor pelanggan tersebut, atribut nomor pelanggan tersebut menjadi foreign key. Nah, di data transaksi sendiri itu terdiri dari primary key-nya ada kode sewa, ada atribut nomor pelanggan, kode kendaraan, tanggal sewa, tanggal pengembalian, total harga, nomor karyawan, dan ID pembayaran. Nah, selanjutnya ada entitas pembayaran, yang dimana memiliki 2 atribut, yaitu ID pembayaran dan jenis pembayaran, yang mana ID pembayarannya ini adalah primary key. Nah, primary key ini terhubung ke dalam entitas data transaksi, dan ID pembayaran ini masuk menjadi foreign key di entitas data transaksi. Selanjutnya ada daftar motor maksud saya. Nah, di daftar motor ini, entitas daftar motor ini terdapat atribut kode kendaraan, nama motor, merek motor, jumlah, dan harga sewa. Yang mana kode kendaraan ini adalah primary key-nya, yang berhubungan dengan entitas data transaksi. Dan kode kendaraan ini di data transaksi ini menjadi foreign key. Selanjutnya ada karyawan admin. Di karyawan admin ini ada atribut nama, nomor karyawan, dan nomor telepon. Nah, di sini primary key-nya itu ada nomor karyawan. Nah, nomor karyawan ini terhubung ke entitas data transaksi. Nah,
Dan atribut nomor karyawan ini menjadi warranty di entitas data transaksi. Berikut adalah tabel konversi, tapi versi tabel ke bawah yang menurun. Selanjutnya ada one normal form. Nah, di sini terdapat entitas-entitas ya. Ada dari entitas sewa, entitas motor, entitas karyawan administrasi, entitas customer, entitas metode pembayaran. Yang dimana di dalam normalisasi satu NF ini datanya belum diubah atau masih memiliki sedikit redundansi mungkin. Selanjutnya ada 2NF atau 2 normal form. Nah, 2 normal form ini itu adalah suatu entitas yang mana entitas-entitasnya ini sudah optimal atau stabil gitu ya. Jadi ketika dimasukkan ke tabel DBMS atau ke MySQL itu akan running gitu. Selanjutnya ada DBMS. Dipersilakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Nafa. Sebenarnya akan saya ambil alih. Oke, sebelumnya dari kelompok kami sudah membuat beberapa tabel normalisasi dari satu NF yang kami pecah menjadi 2 NF. Pertama-tama, langkah pertama kami membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama terdapat ada tabel sewa, tabel detail sewa, tabel customer, tabel daftar motor, tabel tipe motor, tabel karyawan administrasi, dan tabel metode pembayaran. Next. Nah, mungkin yang pertama-tama kita memasuki tabel dari customer itu sendiri. Di mana kalau di customer tuh input codingannya yang pertama ada dari nomor 1 itu di nomor pelanggan, di mana angkanya itu di nomor 1. Lalu Sultan data, lalu Jalan Ahmad Yani Bandung, atau kalau di bubut alamat, lalu yang terakhir itu nama orang itu sendiri. Nah, terus berikutnya di daftar motor. Yang pertama yang kami tuliskan di konduk kendaraan, mungkin ada yang angka 1,01. Lalu di merek motor itu sendiri ada Honda. Lalu di nama motornya sendiri atau ada Honda Beat. Oke, next. Nah, berikut juga terdapat detail sewa atau tabel sewa. Sama sendiri di detail sewa memiliki 3 macam franky. Ada ID pelanggan, ada ID pembayaran, dan terakhir juga ada total harga. Lalu di karyawan administrasi sendiri terdapat primary key dari nomor karyawan, dan beberapa berikutnya tidak memiliki key, cukup primary key sendiri kalau di karyawan. Next. Oke, insert into metode pembayaran. Dan kalau di metode pembayaran sendiri memiliki atribut ID pembayaran dan jenis pembayaran. Kalau ID pembayarannya sendiri merupakan primary key. Lalu di jenis pembayaran sendiri terdapat dari Bank Mandiri, Bank BCA, yang terakhir UOB. Lalu sebelum juga dijelaskan kan ada detail sewa. Nah, detail sewa sendiri itu sebenarnya pecahan dari tabel sewa ini sendiri. Nah, kalau di tabel sewa kami terdapat tanggal sewa, terdapat tanggal pengembalian, terakhir ada juga nomor karyawan. Next. Oke, mungkin insert into dari tipe motor. Kalau tipe motor sendiri merupakan pecahan dari daftar motor. Yang pertama, kalau tipe motor itu terdapat primary key dari kode kendaraan.
Juga terdapat dua segmen harga sewa, ada di 12 jam dan ada juga di 24 jam. Next. Ya, mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Agi Satria Putra. Kepada Agi, waktu dan tempat dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih untuk saudara Raipen. Akan saya ambil alih. Untuk yang pertama, di samping sebelah kiri ini ada tampilan dari kolom daftar motor yang ditunjukkan kepada kendaraan motor yang bernama Primavera. Nah, ini adalah ada bukti codingannya yaitu select from daftar tobor where nama motor dan Primavera. Kemudian di sebelah kanan juga untuk menampilkan kolom tipe motor dengan total harga dari 50.000 sampai 125.000. Boleh di next. Nah, selanjutnya dari sebelah kiri juga ini merupakan soal dari bagaimana untuk menampilkan kolom tipe motor dengan tunjukkan pemesanan jasa kendaraan bermotor Instaren. Nah, ini adalah bentuk aplikasiannya dan sebelah kanannya adalah dari soalnya untuk menampilkan kolom customer, tunjukkan di mana nomor telepon yang berada di berikut ini. Nah, ini boleh di next. Oke, cukup sekian dari kami. Kelompok 10 kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.